Obrolan Budaya RRI Madiun. Pemirsa RRI Net dan pendengar, jumpa lagi di acara Obrolan Budaya. Kali ini produksi RRI Madiun akan mempersembahkan topik pawon dalam tradisi Jawa. Pertama, kami ajak Anda ke pasar tradisional. Masih adakah penjual alat memasak tradisional? Simak hingga paripurna nanti. Kabupaten Madiun terdiri dari 15 wilayah administrasi kecamatan dan 206 wilayah administrasi desa atau kelurahan. Adapun batas administrasi Kabupaten Madiun di sebelah utara adalah Kabupaten Bojonegoro, di sebelah timur Kabupaten Nganjuk, di sebelah selatan Kabupaten Ponorogo, dan di sebelah barat Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi. Wilayah Kabupaten Madiun terletak di antara dua gunung, yaitu Gunung Wilis dan Gunung Lawu, dengan bentang alam yang masih hijau dan asri. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Porang adalah salah satu komoditas di bidang pertanian karena memang Kabupaten Madiun terkenal sebagai pelopor budidaya tanaman porang. Adapun kebudayaan masyarakat Kabupaten Madiun banyak dipengaruhi oleh budaya Mataraman, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Sikap hidup sehari-hari sangat sederhana dan suka bekerja keras, luwes dari pengaruh kehidupan dan budaya asing. Adapun seni budaya yang ada di wilayah Kabupaten Madiun seperti dongkrek, tayub, campur sari, gembrung, ketoprak, ludruk, dan wayang kulit. Kabupaten Madiun menyimpan jutaan sejarah dan tradisi yang masih erat melekat di masyarakatnya. Meskipun pembaharuan di dunia yang dinamis ini membuat semuanya serba cepat, namun tidak untuk beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Madiun. Di sini waktu seolah berjalan lambat bersandingan dengan tradisi yang masih terjaga. Salah satunya adalah pawon sebagai tempat untuk memasak dan segala peralatan memasak tradisional Jawa. Alat memasak zaman dahulu yang sederhana dan terbuat dari bahan alami yang tentunya juga mudah rusak. Baiklah pemirsa RRI Net dan pendengar, kami ajak Anda menuju ke Pasar Mbabatan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, untuk mengetahui jenis-jenis peralatan memasak tradisional dan bagaimana pasarannya. Pemirsa dan pendengar RRI Net, sekarang saya sudah berada di Pasar Mbabatan, yaitu pasar tradisional di Kabupaten Madiun. Dan di sini kita akan menemui penjual alat masak tradisional. Jadi tetap ikuti saya. Let's go! Selamat pagi, Pak. Kalau boleh tahu ini, Pak, sudah berapa lama sih Bapak jualan alat-alat seperti ini? Saya sejak kecil. Oh, sejak kecil? Iya. Berarti dari orang tua gitu? Iya, dari orang tua. Boleh diceritakan, Pak? Boleh. Ya ini alat-alatnya itu, ini dari keren, gitu. Keren ini untuk pembakaran, pembakaran kayu. Ya, terus itu untuk adang. Ini untuk masak. Ya, untuk masak. Kuali, jadi nanti dipususi. Gitu. Sudah dipususi, nanti didang. Ya itu loh. Ini kukusan. Ya ini nanti sudah dimasak kan dimasak. Terus baru kalau sudah kekal diharu. Ya gitu loh.
Kalau selain alat ini ada nggak sih Pak yang kayak penjualannya paling tinggi? Ada. Contohnya? Ya itu contohnya ini. Ini wajannya. Ini paling minim 60. Ini 40 wajan ini. Ya ini. Ini untuk panggangan ayam bisa, untuk masak segala macam bisa ini. Sekarang kan banyak alat yang modern gitu Pak. Iya. Kalau penjualan alat-alat seperti ini masih banyak Pak yang nyari. Setahun sebelum tahun ini, tahun 80 itu dengan ini sudah turunnya banyak. Kalau dulu itu pembeli banyak. Kalau sekarang itu sudah istilahnya sudah lah. Sudah gitu loh Pak. Karena itu dipengaruhi dari aluminium. Tapi justru dokter itu menyarankan untuk memasak dengan kuali. Gitu loh. Berarti ini alatnya nggak cuma untuk memasak gitu Pak? Ada kayak dipakai untuk kegunaan lain gitu bisa? Bisa. Contohnya itu untuk goreng kopi gitu. Masak kopinya itu ya ini bisa di kopi. Kopi itu dicampur dengan itu ya kopi, beras, sambil dimasak. Kalau misal alat-alat yang kayak gini yang untuk kayak tempat-tempat, biasanya kan kalau di Jawa itu kan ada tempat ari-ari kayak gitu juga ada Pak? Ada di ini. Ini hari-hari. Kalau saya untuk cuma istilahnya pesanan. Contohnya rumah sakit Islam. Itu membutuhkan paling minimum 1 bulan 100 biji. Terus kedua kalinya dari Banjarjo, Puskesmas Banjarjo. Itu 50 biji. Iya. Kalau alat ini Pak? Alat ini untuk penampungan nasi. Iya nasi ini. Ini kalau satu hari, satu malam tidak bisa banyak, istilahnya bosok lah. Ya ini dari untuk debat-debat itu loh. Untuk nasi bisa panggang, bisa untuk ini. Saya di kertas. Ini orang modern kasarnya. Nah, zaman dulu ini untuk nasi. Ya, nasi itu panas, langsung di sini diler bisa adem. Gitu. Kalau ini hanya sekali makan. Gitu. Enggak mau disai lah kasarannya. Nanti disai, disuci. Kalau boleh tahu Bapak ini kayak alat-alat kayak gini pengrajin bikin sendiri atau ngambil Pak? Kalau saya itu khusus pengepul ya. Kalau pengrajinnya itu di dekat saya itu, di tetangga. Kalau tampah ini kan saya sudah sering lihat gitu Pak. Iya. Di rumah juga ada, Iya. yang pakai juga banyak. Tolong bisa diceritakan dong Pak, kegunaannya untuk apa? Iya bisa. Ini kegunaannya itu untuk apa itu? Kalau beras, ya toh, beras itu ditaruh di sini, lalu diinteri, ditapeni untuk memasak. Dan istilahnya itu ada kotorannya lah. Kadang-kadang dari selepan, ya toh. Dari selepan itu kan ada kotoran, kita kurang bersih lah, gitu. Pertama itu. Kedua kalinya untuk memepe bisa, tuh. Terima kasih ya Pak. Iya, iya, iya. Ya, pemirsa RRI dan pendengar, ternyata alat-alat seperti ini, alat-alat masak tradisional tidak hanya digunakan untuk memasak, namun juga digunakan untuk kegunaan lain seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh bapaknya. Setelah ini kita akan berpindah ke tempat selanjutnya yaitu ke Pawon. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune. Bicara masalah perkakas pawon. Alat-alat dapur itu ya. Nah, alat dapur. Kamu mengatakan itu dapur kalau pawon itu ada perbedaannya enggak? Tuh, Nah, kalau pawon itu kan bahasa Jawa. ya. Kalau dapur itu kan bahasa Indonesia. Ini Tapi- dapur itu ditambah mu, Wah, itu bagi orang Jawa enggak? iya, tidak bagus. Heeh. Dapur itu bahasa enak Jawa. didengar lah. Heeh. Cukup dapur gitu. Iya. Kalau tambah mu, aduh. Nanti bikin Bikin marah orang yang kita bilang gitu. Iya. Ya. Jadi memang keduanya tempat atau lokasi untuk memasak. Iya. Ya. Dapur dan pawon. Hmm, Itu memang lokasi untuk memasak barang-barang konsumtif ya. hmm. Tetapi untuk sebagian orang ada yang membedakan. Hmm, Kalau pawon
itu biasanya secara tradisional berada di desa-desa. Ya. Alat pembakarannya itu kayu. Karena alat pembakarannya itu kayu, maka di situ ada abu atau orang Jawa istilahnya awu. Awu tuh ya. Maka pawon itu berasal dari paawuan, Hmm. perabuan. Ya, 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 ya. Kalau dapur zaman sekarang, ya itu ada di perumahan-perumahan itu. Dapur itu luas berarti ya. Enggak gitu malah. Dapur itu ikut satu rumah. Karena itu pembakarannya dengan gas. Ya. Jadi tidak menimbulkan asap. Tapi kalau pawon kadang-kadang atau malah itu ada rumah sendiri yang namanya gandok. Nah, Itu rumah jadi belakang. ada rumah induk ya, Ya. untuk tidur, untuk menerima tamu. Kemudian ada rumah yang untuk memasak itu. Jadi orang Jawa dulu itu paling enggak itu rumahnya itu 2. Nah, satu rumah induk untuk tidur, untuk menerima tamu, satu khusus rumah untuk memasak. Tapi kalau enggak ada, rumahnya cuma satu, biasanya di teras belakang. Nah, itu Orang Jawa itu istilahnya emperan buri. empok itu ya. Ya, karena itu pembakarannya dengan kayu, menimbulkan asap agar asap itu tidak mengganggu. Mungkin ada tamu terganggu dengan asap. Itu memang sudah dipilah-pilah ya Iya. dulu itu. Ya. Nah, kemudian gini, Ya. kita bicara tentang kerennya ya. Keren atau pawonnya itu. Nah, jadi tempat perapiannya itu ada keren atau pawon yang sifatnya menetap di situ. Itu kalau pawon permanen di situ. Permanen di situ. Ya. Tapi ada lagi anglo, angelo, yang kalau malu namakan anglo, angelonya mana untuk anak-anak muda. Itu baru mudeng anglo. Anglo itu tungku yang bisa dibawa kemana-mana. Karena apa? Bahan bakarnya arang. Nah, biasanya ini juga baru marak di Madiun itu untuk pedagang-pedagang angkringan itu. Dan katanya memasak dengan kayu bakar atau dengan arang dibanding dengan memasak dengan gas atau kompor, hasil masakannya itu katanya enak yang secara tradisional Pakai tadi. arang itu. Pakai arang atau pakai kayu. Makanya saya sering di pinggir-pinggir jalan itu ada nasi goreng arang. Nah, ternyata itu Nasi goreng campur arang gitu apa? enggak ya. Lebih. Nasi goreng arang ternyata itu membakarnya ya pakai itu tadi angklo. Memasaknya, gorengnya itu pakai arang. Nah, itu. Oh, saya kira tuh Ada, dikasih loh, arang. itu kan istilah aja untuk anak-anak sekarang. Gorengan arang. Wah. Nah, ya toh. Gorengan arang ternyata itu memasaknya pakai arang. Coba gitu ya ternyata. Dulu itu ya, masa kecil kita wes. Iya. Atas untuk masak nasi, ngeliwet ya, Ya. nggak didang. Yang ribet. Setelah itu liwetnya itu medok, artinya airnya tinggal sedikit, tinggal menunggu matangnya. Biasanya apinya itu dimatikan. Di situ tinggal bara atau mowo. Ya. Dadi dhuwur atas untuk memasak nasi, bawah untuk bakar gerih, bakar ikan asin itu gitu. Iya, itu. Karena memang larang pangan untuk beli minyak juga Iya, makanya mahal kok. secara sederhana itu aja sudah cukup orang dulu itu pakai kayu itu multi toh bisa. Ya, Bisa itu. sekarang
Itu pawon, keren ya. Oh. Sekarang ke alat masaknya. Jadi ini, kamu bisa nggak menjawab teka-teki ini? Wow. Hadiahnya apa? Teka-teki ya nanti saya bisa. Oh, hadiahnya. Loh iya no. Iya. Oh. Jeneng teka-teki itu mikir ya. Ya. Orang ndak ada hadiahnya terus piye? Nah, gitu ya. Ya pokoknya dia nanti makan nasi goreng arang itu aja. Iya. Yen wong Jawa, kalau orang Jawa, Ya. duwe kuping, duwe cangkem, Punya telinga, punya mulut. tapi nggak punya kepala. Ayo, apa? Punya telinga, punya mulut, tapi nggak punya kepala. Nah, wes. Ya, Monggo telinga ki manggone ning kepala, punya Iya. telinga cuma punya mulut nggak punya kepala. Ayo ngerti apa enggak? punya mulut, punya telinga, nggak punya kepala. Gambar kepala mulut dengan telinga loh. Ya, Gitu. itu wajan. Oh, wajan itu tadi ya. Nah, iya, duwe kuping, ora duwe kuping, duwe cangkem, ning ora duwe sirah. Itu wajan. Soalnya wajan itu loh, pegangannya kanan kiri itu loh. Orang Jawa kan makan itu loh. Kupingnya. Nah, kupingnya gue dicekel, aku weteng aja nyekel sisa-sisa. Kupingnya itu dipegang kanan kiri. Wah. Janganlah mulutnya. Cuma gitu aja saya punya tuh. Apa? Saya juga nggak mau kalah sama kamu. Tadi punya bibir, punya telinga, nggak punya kepala toh. Ya. Sekarang kalau saya punya bibir, ya, tapi nggak punya telinga, nggak punya kepala, apa? Punya bibir, Heeh. nggak punya telinga, nggak Ya, punya kepala, Heeh. nggak punya mata juga. Iya nggak punya, cuma punyanya bibir tok. Perut. Perut nggak punya, punya ke bibir tok. Wah, Bisa apa ki? Kok punya bibir, cuma punya bibir, nggak punya hidung, nggak punya mata, nggak apa coba? dandang itu. Oh, Kuali iya. juga untuk alat masak dandang itu. Iya. Punyanya kan cuma bibir tok. Jadi Punya telinga nggak punya. lambe kuali gitu ya. Nah, orang Jawa itu bilang lambe kuali. Ya, iya Gitu. kuali mau panjang Ya, gue lambe. ya, itu bisa untuk Ya itu jadi ya. alat-alat dapur tradisional dari tembikar, Ya. gerabah, atau juga ada yang dari kayu. Ya. Itu saya membaca sudah ada sejak zaman primitif. Primitif itu gimana? Pokoknya primitif itu sesuatu yang sangat sederhana, menggunakan alat apa adanya. Jadi sejak dulu itu ada perkakas yang dibuat dari tanah liat, terus dibakar menjadi kuali, Ya. terus juga tentu dari kayu dan dari bambu. Lah pengalamanmu gimana untuk perkakas-perkakas itu? Ya, kalau saya tahu kenapa orang dulu masaknya hanya pakai alat-alat dapur yang dibuat dari tanah. Ya, setahu saya karena kita itu dicipta dari tanah. Ya, berarti menghargai. Kalau alat-alat itu kita buat dari tanah, berarti kita menghargai kita. Itu juga termasuk bahan yang apa istilahnya? Berkualitas. Untuk, Berkualitas. jadi untuk nilai filsafati gitu ya. Iya. Jadi manusia itu tercipta dari tanah, kemudian membuat perkakas dari tanah. Itu ya wis pas atau malah mengingatkan kita yang hidup. Iya. Loh. Iya. Karena apa? Kita juga hidup, rumah itu atapnya kan juga dari tanah. Nah, besok kalau mati Kita ya di bawah tanah. masuk ke tanah, itu Filsafatnya gitu. filsafatnya begitu. Nah, ini masalahnya tentang ini. Kalau kayu memang dipilih kayu yang bagus untuk perkakas dapur dan perkakas lainnya. Kemudian selain kayu ini loh,
bambu ini. Bambu ini termasuk apa? Bambu ki pohon apa-apa. Ya. Ning kok ora enak sing jenenge kayu pring. Kayu bambu kok enggak ada ya? Ya, Itu ya kayu jati, kayu termbesi, kayu apa kayu bambu. Padahal bambu ki ya kayu ya. ya. Nah. Tapi orang bilang cuma bambu gitu aja. Nah, istilah Jawane pring. Pring. Jadi begini, memang bambu itu katanya dari bahasa Melayu mambu. Mambu itu bahasa Jawa ini malah bau ya. Bau, ya. Iya. Bambu. Jadi terus orang-orang Eropa ada lagi yang mengatakan bambu itu karena hasil bunyi dari bambu itu dibakar. Kan bambu itu dibakar, Ya. udara yang ada di dalam rongga Ya. itu kan ingin keluar meledos, boom, booming. Jadi bambu jarine ngono. Oh, gitu ya. Lah menurut ahli botani bahwa bambu itu sebenarnya jenis apa? Suket ya, jenis rumput. Rumput. Nah, bambu itu jenis rumput yang selalu menghijau. Tapi begitu dia besar bahkan bisa jadi hutan. Makanya dikatakan pohon bambu. Nah, filsafat dari bambu apa? Akarnya serabut, Ya. tapi bisa tinggi. Ya Ya, kan? ya. Dia nggak akan roboh karena ditopang oleh bambu-bambu lain. Begitu juga kita manusia, kita itu nggak bisa berdiri sendiri, harus ada teman, kerabat, sahabat yang ada di kanan kiri kita agar kita itu kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita Runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras, salam sehat walafiat, salam corona minggat. Dulur, ada 3M. 3M. 1. Mencuci tangan sampai bersih. Mencuci tangan sampai bersih. Jangan lupa memakai masker. Jangan lupa jaga jarak. Alhamdulillah. Oh, klik. Pemirsa RRI Net dan pendengar, alat-alat masak tradisional atau perkakas pawon ini ada yang sudah punah dan ada juga yang masih dipergunakan di masyarakat pedesaan sampai saat ini. Adapun jenis alat-alat masak tradisional seperti keren atau pawon, yaitu tungku tradisional yang terbuat dari bahan dasar tanah liat yang berfungsi untuk memasak dengan bahan bakarnya adalah kayu. Pada keren terdapat lubang di bagian depan sebelah kiri bawah, berfungsi sebagai tempat kayu bakar yang akan dinyalakan. Yang kedua adalah anglo. Anglo adalah jenis keren atau pawon yang bisa dipindah-pindah dengan bahan bakar arang. Biasanya digunakan oleh pedagang angkringan. Selanjutnya adalah kendil. Kendil adalah alat untuk menanak nasi. Biasanya disebut ngeliwat. Ada dua jenis kendil, yaitu kendil yang terbuat dari tanah liat atau tembikar dan kendil yang terbuat dari tembaga atau bahan logam lainnya. Jika menanak nasi dengan kendil, beras dimasak dengan air secukupnya hingga beras menjadi tanak dan kemudian didiamkan selama beberapa menit dengan kondisi api dikecilkan dan harus selalu diperiksa atau diaduk supaya nasi matangnya merata dan tidak gosong serta berkerak tebal atau ngintip. Bukan ngintip dalam artian melihat sesuatu dari celah lo ya, tapi intip sejenis makanan dari kerak tanakan nasi. Selanjutnya adalah dandang. Dandang adalah alat masak tradisional untuk menanak nasi. Dandang biasanya terbuat dari tembaga, berwarna kuning keemasan dan memiliki bentuk seperti topi pesulap yang dibalik. Penggunaan dandang untuk menanak atau masak nasi dengan cara mengukusnya.
Selanjutnya adalah kukusan bambu. Kukusan bambu adalah alat masak tradisional yang menjadi pelengkap dandang dalam menanak nasi. Kukusan ini terbuat dari bambu dan bentuknya seperti tumpeng. Alat selanjutnya adalah wajan atau alat penggorengan. Wajan dari tanah liat relevan jika untuk menggoreng sangrai atau sangan tanpa menggunakan minyak seperti menggoreng kopi, kacang, dan lain-lain. Namun juga bisa untuk memasak sayuran. Selanjutnya adalah ero-ero. Ero-ero adalah alat dapur yang berfungsi untuk meniriskan makanan yang selesai digoreng atau direbus. Terbuat dari anyaman bambu, yang dalam perkembangannya sekarang ini ero-ero dibuat dari kawat, aluminium, atau seng. Ero-ero yang terbuat dari anyaman bambu umumnya berbentuk segitiga mirip kipas. Bagian ujungnya lebar dan melengkung mengecil ke arah pangkal atau gagang sebagai pegangan. Sementara erok-erok yang terbuat dari bahan logam seperti kawat, seng, aluminium, atau stainless bentuknya bulat dan berlubang kecil-kecil. Dan ero-ero yang terbuat dari lilitan kawat bentuknya seperti sarang laba-laba. Selanjutnya adalah entong. Entong merupakan alat dapur yang terbuat dari kayu yang bentuknya lonjong dan pipih. Semakin ke pangkal, semakin mengecil yang berfungsi sebagai pegangan. Fungsi utama alat ini adalah untuk mengaduk beras yang sedang ditanah, sekaligus sebagai alat untuk mengambil nasi yang sudah matang ke tempatnya atau mengambil nasi dari tempatnya ke piring makan. Selain sebagai alat dapur, bagi masyarakat Jawa juga dipercaya bisa untuk mengobati orang yang kemlekeren atau sakit perut karena kekenyangan. Selain terbuat dari kayu, sekarang ini muncul berbagai jenis entong yang terbuat dari jenis logam aluminium, kuningan, stainless, atau plastik. Alat selanjutnya adalah solet, yaitu alat memasak untuk dipergunakan hanya mengaduk masakan di atas kompor atau keren dalam keadaan panas, seperti mengaduk sayur, nasi, dan jenis makanan lainnya ketika sedang dimasak. Dan alat yang terakhir adalah irus. Irus merupakan alat dapur yang terbuat dari batok kelapa yang diberi gagang bambu. Alat ini digunakan untuk mengaduk ke sayur selama proses memasak berlangsung. Sampai saat ini, irus masih banyak diminati oleh ibu-ibu yang tinggal di pedesaan. Selanjutnya masih banyak lagi alat-alat dapur tradisional Jawa yang sudah tidak dikenal atau bahkan masih ada sampai saat ini seperti tumbu, tampah, tambir, tenggok, parutan, kukusan, layah, dan sebagainya. Pemirsa RRI Net dan pendengar, sekarang kami ajak Anda ke sebuah pawon atau dapur tradisional Jawa beserta perkakas masaknya. Berbincang dengan Ibu Tasmi yang masih memasak di pawon dan dengan peralatan masak tradisional. Pemirsa RRI Net dan pendengar, kita sudah berada di pawon dan bersama dengan Ibu Mbah Tasmi. Iki nek masak ya ning pawon ngene iki. Wali anggo pakai kukusan, dikaru, harus ditapung nih. Oh, kuwi segane menul-menul enak ngono. Ini Mbah, kan kita kan sekarang sudah ada alat-alat masak yang lebih canggih, lebih modern. Kok Mbah Tasmi memilih untuk masak pakai alat seperti ini, kenapa? Ya jenenge wong tuwa wingi ya sing masak sing kanggo saiki iki jane ya seneng. Tapi cara angen-angene kuwi ya kurang kok gak enak. Nah, aku ki seneng aku apa-apa sing enak, sing menak ngono. Nah, dadi aku ya ngalahi nggenani pawon ngene iki. Ngene iki ora enak to, sego niki pulen ngono. Mbah Tas ki nek madang ki akeh nek sego pulen ngene iki. Nek dimasak ning mejikom ngono kae kok saiki ngono. Dadine nek maam ki senengane sing akeh apa apik akeh apa apik sadik. Nah ya senengane ngene iki. Iki bendina aku nek masak ning pawon ngene iki. Aku ngurang kopi ya ning wajan lemah, kaya duwe wajan lemah. Kwali-kwali le kae, kekep, eneng. Nah, kukusane lagi ya ngene iki aku nek golek ki teko Madiun Mbak ya Nek desa kene gak enek. Aku anggere karo njiko bayaran ya to.
golek karo golek kukusan ning pasar Medion. Ngono. Kene gak aneh mergane. Lah nek bocah saiki diomongi, lah golek kukusan kok teko negara Medion. Ngono. Lah kukusan nggih apa tambah Tasmi? Lah kowe iki seneng kukusan ora seneng, nek aku seneng aku ngono. Heeh. Nek ngejikam ku ya seneng tapi engko nek dan repot banget ngunae nek bendina tak geneni ngene. Lah aku ki wis tuwek ya ora apa-apa kae ker gawe sego, gawe panganan nang omahe. Kalau biasanya yang dimasak pakai alat seperti ini makanan untuk setiap hari atau ada masakan tertentu biasanya yang dimasak untuk kayak alat seperti ini? Iya ya, paman jenang barang ya nang kuali, jenang beras kae lho. Dan jenang beras tak kok kuali. Kuwi ya enak, tak wae santen, wae kambil. Iya, enak ram kuwi. Nah aku nek gak maem sego neke tak jenang nang kuali ngene iki. Nek gawe jenang dienggo pakai Nogosari. Minggu ya nang kuali sik. Terus pakai dijenang terus digawe Nogosari kuwi ning Bijkom ya gak kena. Ngono. Iya ta. Goreng kopi. Nek bodhok-bodhok ngedangi ya nang kene iki nek nang Bijkom ya gak kena. Ngono lho. Nih Mbah, perbedaan hasil masakan yang dipakai dari alat seperti ini dengan alat yang modern. Napa perbedaannya? Ya nah aku ngarani ya beda tapi wong ya orang itu ya sendiri-sendiri karepe ya ta. Terkadang ya nek sing wong sing pakai sing jaman saiki ngono ki wis seneng. Ngono ki ya wis enak mbah ngene iki. Iya enak kowe, enak aku ya gak marem aku ya ngene. Ya sing ngene iki ngono ae. Aku gawe gak marem kok aku dhewe ki wis tuwek. Manganku ki ya tak ati-ati ya ta. Megane nek mangan apa ngono nek kecentok ning awak ya gak menak ya ta. Nah, nek bocah saiki paribasane sembarang arep. Nek aku enggak. Nek aku pemawak pitik barang ngono ki iwak pitik mah. Apa, Mbah? Ya piye nek mangan ya doyan tapi terus ning awak rasane gak menak ya gak mangan ngene. Ngono Mbah bedane wong tuwek karo wong saiki. Ini Mbah, apa sih keistimewaan dari alat-alat seperti ini, dari masakan pakai alat seperti ini untuk Mbah Tas? Lengku godhog-godhog itu ya enak, kuali itu. Godhog gedang, godhog telon, kak kualine enak. Godhog Garut, ganyong. Kamu belum tahu toh ganyong Garut? Mbah iku gane ya di tegalan aneh. Digodhog nang kuali. Bukan nang panci, kuali. Mane bae kuali ngene iki suwi ngene iki taunan. Awet Mbah. Awet kuali niki. Terima kasih Mbak Anggis. Baik pemirsa RRI Net dan pendengar, itu tadi perbincangan saya dengan Mbah Tas yang lebih memilih untuk menggunakan alat-alat masak tradisional untuk memasak sehari-hari. Karena menurut pemaparan dari Mbah Tas sendiri, alat-alat seperti ini hasil masakannya lebih enak dan juga lebih sehat. Jadi mungkin untuk pemirsa RRI Net dan pendengar bisa mencoba untuk memasak dengan alat-alat seperti ini. Kita melihat tayangan tadi ya, menampilkan sosok Mbah Tasmi. Dia kalau masak selalu pakai perkakas atau peralatan masak tradisional. Kalau
ditawari juga tadi bagaimana dengan alat-alat modern, ya Mbah Tasmi ya, jawabannya netral banget. Ya itu tergantung orangnya masing-masing. Tapi bagi Mbah Tasmi tetap tetap mantap kalau memasak dengan alat-alat tradisional. Jadi masakannya itu bisa betul-betul mateng, jobon jero gitu loh. Luar dalam itu betul-betul matang. Ya. Itu dari Bu Tasmi tadi. Ya mungkin namanya lidahnya orang Jawa. Nah, Lidahnya orang Jawa tuh sering kalau dulu makannya seperti itu, dikasih makanan yang zaman sekarang mungkin ya gula kurang begitu menerima. ya. Nah, tuh. Tapi untuk saat ini ya, seperti Mbah Tasmi tadi jelas, beliaunya tetap mantap kalau memasak pakai alat-alat masak tradisional. Namun juga sebagian masyarakat di Madiun sudah tidak mau memasak dengan alat tradisional. Kira-kira alasannya apa ya? Kok ada yang mau memasak dengan alat tradisional dan satunya enggak mau memasak dengan alat tradisional? Ya mungkin saja kalau memakai alat tradisional itu nggak begitu efektif. Oh ya. Ya nggak begitu efektif. Soalnya setahu saya kalau zaman sekarang masak itu kan hanya beras dibersihkan langsung dimasukkan ke alat pemasak Modern. yang modern yang sekarang ini ya. Magicom itu dimasukkan ke situ bisa ditinggal untuk menyelesaikan pekerjaan yang lain. Nah, stop dulu. Padahal zaman dulu itu kalau memasak nasi, terus ditinggal, wah, gue nasi ning guling kudu diruwat, dosane gede. Itu makanya. Saya begitu masak nasi karena dengan peralatan sekarang ya, tempatnya juga Magicom dengan pemanas listrik wis ditinggal nang dinding kok mateng-mateng dhewe gitu. Makanya orang dulu itu lebih berhati-hati ya, dan lebih sabar dan menginginkan hal-hal yang lebih hati-hati, lebih sabar itu hasilnya pasti bagus. Terus yang itu tadi sampean cerita yang masih suka dengan menggunakan peralatan dapur tradisional dan yang mulai meninggalkan peralatan dapur tradisional ke peralatan dapur modern. Ya. Pokoknya alat dapur yang tradisional itu kurang efektif, kurang ringkes. Selain itu juga mungkin kotor. Karena angus kan itu. Tapi kalau saya loh ya. Itu kok lebih ramah lingkungan. Misalnya kita wajan pakai kuali, wajan pakai dari gerabah tanah, kuali juga dari tanah, terus alat-alat irus, entong dari kayu. Itu kalau sudah rusak, dibuang itu gampang terurai. Ya, cepat. Nah, tetapi kalau alat masak tradisional ya. Lah ya musik karo masak meh padha. Alat masak sekarang kan dari plastik. Itu kalau sudah rusak kan nggak bisa, nggak mudah terurai. Itu nggak ramah lingkungan. Tetapi kadang orang-orang modern juga gitu. Ya saking gaya hidup ya. Jadi ketika dia itu memasak dengan alat masak tradisional, dia itu malu kalau dikatakan alah wong kuno, alah wong desa. Kalau orang dulu masak seperti tadi Pak Pri sudah mengatakan bahwa kotor. Tapi dulu untuk membersihkan kotoran kuali itu juga abu bekas
itu yang sudah terbakar. Pembakaran kayu itu, iya. Itu bisa untuk Memang membersihkan. gitu. Malah dulu ada cerita sedikit ya, nanti tidak mengurangi waktu. Ada sayembara. Pak Pri punya anak perempuan ya. Siapa nanti yang bisa membersihkan dandang itu dengan bersih seperti semula, itu yang nanti dipungut sebagai anak mantu. Wah, lah kok gampang mengisah-isah mencuci dandang sampai bersih diambil menantu. Tapi tidak ada yang bisa kalau tidak orang yang sakti. Iya. Nah, itu Sekarang kita moga, ayo. Itu juga ada rekaman Ibu Tasmi. Ya, itu. Coba ayo dikomentari. Nah, itu Mbak Tasmi kan membawa alat yang dari bambu itu. Namanya Apa, tumbu ya? Tumbu. Ya. Tumbu itu ngambil berasnya dari gentong. Oh, gentong. Jadi gentong itu Jaringan. ada dua fungsi ya? Ya. Untuk menyimpan beras dan untuk tempat air. Tapi gentong untuk nyimpan beras ini namanya daringan. Oh, daringan ya. Daringan. Setelah ambil beras, kemudian Mbak Tasmi menuju ke salah satu alat pencuci air, itu namanya dipususi. Oh, dan mususi. dibersihkan. Ya. Ini mususi. Nah, air yang jernih bening itu ya air namanya. Tapi setelah untuk mencuci beras, airnya kan berwarna putih. Agak putihan. Putihan yang di bawah tadi itu sudah namanya ganti. Leri. Nah, air leri. Nah, air leri itu kalau Mbah Tasmi itu punya kambing atau punya lembu, itu airnya leri itu bisa dipakai untuk minumnya hewan, itu bisa gemuk. Air leri ini juga bisa untuk pelarisan, diyakini oleh orang Jawa. Oh, ya. Di warung-warung itu kalau ingin laris air pususan cucian beras itu ditaburkan di warung itu, katanya warungnya laris. Lah bagi ibu-ibu atau wanita yang ingin wajahnya bersih, bisa untuk masker juga itu. Oh, iya, leri itu. Air leri itu bisa Ini untuk masker. Nah, ini napungi apa? itu Ngaruh. tadi ngaruh. Ya, setelah dipususi tadi, ditempatkan di kukusan tadi, namanya dikekel. Nah, kekel sebenarnya dikaru itu tadi. Ya, itu dikaru. Setelah dikaru itu Ganti kuali ganti itu. kuali. Nah, ganti kuali itu yang dikaru itu didinginkan sebentar. Tidak langsung ditapungkan. Nah, ini untuk napungkan. Mungkin dalam gitu. bahasa menampung beras yang sudah ada di karon itu tadi. Dikaru. Iya, tetap pakai kukusan. Tetap pakai kukusan. Lah ini namanya didang itu ya? Ya, didang. Ini. Ya, Jadi karon tadi, itu karon. terus dimasukkan ke kukusan. Ya. Kukusannya ada di apa? Dicelupkan ke dandang atau kendi? Kuali itu. Kuali, Kuali. Ya. Itu ditapungkan ya. Ditabung ke. Tapungkan yang tadinya itu beras belum begitu masak. Nah, ini nanti menunggu sampai masak, ditapungkan yang tadi. Itu tetap ditutupi. Tutupnya itu namanya kekep. Itu ya. juga. Nah, ini sudah matang. Ya, udah matang ini. Nah, matang. Lah airnya itu tadi pas ngaru ya. Ngaru itu kalau nanti itu kebanyakan air, itu bisa dikurangi air. Itu sudah berubah nama lagi airnya. Apa? Namanya tajin. Oh, tajin. Tajin itu. Jadi Tajin. air cucian tadi namanya leri. Air penggodokan itu namanya tajin. Iya. Lah, tajin itu kalau dulu bisa untuk vitamin anak bayi yang belum makan nasi. Dulu masih susu. Jadi anak bayi termasuk saya juga. Iya, saya dulu itu juga ya tajin. didulang tajin. Tajin kasih garam sama gula aren, gula Jawa. Itu. Ya. Itulah. Jadi proses untuk menanasi sebegitu. Jadi melatih orang itu sabar. Nah, itulah tinggalan nilai filsafat, simbolisme, mistikisme dalam pawon pada atau pawon dalam tradisi Jawa.
memang melatih seseorang untuk sabar, tapi memang juga apa ya? Ya kalau ini selera ya. Katanya memang lebih enak. Makanya sekarang kuliner-kuliner, rumah makan, warung-warung banyak yang beralih cara memasak dan alat-alatnya itu dengan alat tradisional. Memang begini, saya juga pernah membaca, ini bukan pendapat saya, kalau saya nanti ngomong nanti bisa keliru ya. Jadi alat-alat masak seperti kukusan dan alat-alat kayu itu kan bisa menghilangkan toksin, racun-racun kimia yang timbul dari urea, dari pestisida, itu kan mesti gitu toh. Nah, dipupuk dengan itu, kalau itu ditapungkan ke tempat nasi dari kayu atau dari bambu, lah sifatnya kukusan karena dia itu dari bambu, itu sebagai antioksidan. Jadi menyerap toksin-toksin itu sehingga memakai alat masak tradisional itu meminimalisir. Meminimalisir apa? Ya suatu penyakit yang akan masuk ke diri kita. Maka akan beralih ke itu. Banyak yang beralih ke cara masak atau dengan peralatan tradisional. Nah, ini perlu ditularkan nanti kepada anak-anak muda zaman sekarang. Itu loh. Ya kalau kita sudah memberikan contoh seperti itu ya tinggal yang melakukannya. Nah ya, Melakukan. kalau ini itu tidak dilestarikan ya besok itu tinggal apa ya? Tinggal kenangan saja. Bahwa nenek moyang kita dulu pernah punya alat masak tradisional. Ini dheweke orang ngerti. Dia itu nggak tahu kalau itu tentu juga ada manfaatnya. Memasak dari mususi, dari ngaruh, dan sampai masuk tumbuh itu memang memerlukan kesabaran. Ya mungkin untuk melestarikan melatih bisa kesabaran. saja Pak Pri itu nanti dibuat festival atau lomba. Untuk anak-anak muda ya? Iya untuk lomba masak tradisional dengan urutan ini sampai bisa menjadi nasi. Jadi festival membuat nasi dari beras sampai jadi nasi. Untuk anak-anak muda, Iya. kira-kira songga untuk generasi milenial dan bar milenial lagi apa generasi ini jenenge apa? Nah, 10 tahun ke depan ganti apa nanti? Generasi IT apa-apa mungkin. Makanya kita juga perlu tahu Iya. bagaimana respon tanggapan generasi sekarang terhadap alat-alat masak tradisional. Pro 1, Kanal Inspirasi. Sebagian wilayah di Madiun masih menggunakan perkakas pawon tradisional untuk memasak. Meski sekarang ini penggunaan alat-alat dapur juga telah bergeser ke alat yang lebih modern dan canggih. Karena alat tersebut dinilai lebih praktis dan efisien. Namun kecanggihan teknologi tidak mampu memudarkan keunikan tradisi yang ada di Madiun. Pemirsa RRI Net dan pendengar, sebagai penghujung perjumpaan kita di obrolan budaya, kita juga perlu tahu sejauh mana pemahaman generasi sekarang terhadap pawon beserta peralatan memasak tradisional. Baik pemirsa RRI Net dan pendengar, tadi kita sudah menjumpai pedagang perkakas pawon dan juga simbah yang masih menggunakan perkakas pawonan untuk memasak setiap harinya. Nah sekarang kita akan mengetahui pendapat dari seorang generasi muda, apakah dia ini mengetahui seputar perkakas pawon tersebut. Nah sekarang saya sudah bersama dengan Mas Angger, coba perkenalan dulu Mas. Ya, perkenalkan nama saya Angger Si Wicaksana, biasa disapa Angger.
Ini kan Mas Anggir seorang cowok ya, pasti pengalaman untuk memasak ini sedikit atau bahkan nggak pernah. Ya masih sangat sedikit sekali. Kalaupun pernah pasti pakai alat-alat yang sudah modern gitu ya. Ya betul sekali. Nah kalau gitu saya mau nanya nih Mas, Mas Anggir ini pernah menjumpai ibunya atau simbahnya memasak pakai alat-alat tradisional gitu nggak? Ya sedikit banyak saya tahu beberapa alat dapur yang masih tradisional seperti itu. Boleh disebutkan dong Mas? Kalau sepengetahuan saya alat dapur yang sederhana seperti itu yang saya ketahui yaitu pertama kukusan, habis itu ada tampah dan juga talenan. Untuk yang talenan itu fungsinya digunakan untuk wadah untuk tempat untuk mengiris beberapa bahan makanan. Kemudian kukusan itu digunakan untuk mengukus beras untuk menjadi nasi. Kemudian ada tampah yang digunakan untuk memisahkan antara beberapa kotoran dari beras yang disaring menggunakan tampah tersebut. Itu saja sih yang saya ketahui. Berarti kurang lebih tahu ya dan tahu fungsinya gitu ya. Nah, buat pemirsa nih apakah juga tahu alat-alat tradisional seperti itu atau mungkin belum pernah berpengalaman sama sekali dengan alat-alat seperti itu. Nah, kita akan menanyai satu lagi seorang perempuan dan juga dari generasi Z tentunya, apakah dia juga tahu alat-alat seperti itu. Nah, sekarang saya sudah bersama seorang perempuan muda dan di sini saya akan menanyakan apakah dia mengetahui alat-alat seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. Dengan Mbak siapa? Dengan Resti. Iya, Mbak Resti ini saya mau nanya nih, suka masak nggak, Mbak? Ya kadang-kadang doang. Kadang-kadang ya. Kalau masak biasanya pakai alat yang kayak gimana? Pakai yang modern kayak rice cooker, kayak pakai kompor gas gitu. Jadi yang modern-modern aja sih. Mbak Resti pernah lihat nggak atau mungkin ibunya di rumah atau neneknya gitu memasak pakai alat-alat tradisional? Iya pernah. Biasanya pakai kuali kalau buat nyimpen air, sublop, terus dandang gitu loh. Ya yang aku tahu sih itu sih, Mbak. Kalau misal nih Mbak Resti punya kesempatan untuk masak dengan alat-alat seperti itu mau nggak? Mau sih, pengen belajar aja kayak gimana sih kehidupan dulu kalau pakai alat-alat tradisional gitu. Terima kasih Mbak Resti. Pemirsa RRI Net dan pendengar, sampai di sini jumpa kita di acara obrolan budaya melalui RRI Net produksi RRI Madiun dengan topik Pawon dalam Tradisi Jawa. Semoga bermanfaat. Kita jumpa di lain saat. Salam budaya. Obrolan budaya